Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Buratinisi dari Universitas Islam Madura, Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi. Baik, lanjut saja ke pengertiannya. Etika profesi. Nah, etika dalam profesi ini merupakan dua kata yang memiliki arti yang berbeda. Namun, jika digabung, etika profesi ini memiliki arti kode atau aturan moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan profesinya. Nah, yang pertama saya akan membahas perkata dulu. Etika ini adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta hak dan kewajiban yang moral. Jadi, etika ini mengajarkan kita mana yang baik, mana yang buruk, dan serta mana yang hak dan mana yang kewajiban. Nah, sebagian profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Misalnya nih, saya seorang dokter. Nah, saya keahliannya apa? Ya, saya keahliannya menyembuhkan pasien. Nah, saya seorang dosen. Keahlian saya apa? Ya, saya mengajarkan ilmu kepada anak didik saya, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan profesi. Nah, setiap profesi orang itu berbeda tentunya, dan setiap orang memiliki profesi yang profesi masing-masing dan tidak bisa menguasai semuanya, seperti itu. Misal saya punya profesi seorang dokter. Nah, belum tentu tuh saya bisa dalam bidang IT. Nah, itu seperti itu. Tapi ada juga yang bisa, tapi kebanyakan setiap seorang itu memiliki profesi yang menonjol dalam dirinya, itu biasanya satu, yang memiliki kelebihannya itu satu, seperti itu. Nah, jika digabung, etika profesi ini adalah kode atau aturan moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan profesinya. Jadi, etika profesi ini mengatur seseorang dalam menjalankan profesinya, dalam dia menjalankan profesi. Nah, seorang profesionalisme ini jika dididik dengan etika profesi, maka dia dalam menjalankan profesinya dia tahu tuh mana yang baik, mana yang buruk, nah mana yang hak dan mana kewajiban. Jadi dia tidak bertindak semena-mena, seperti itu. Nah, contohnya seorang dokter yang harus menjaga kerahasiaan pasiennya. Nah, ini harus nih. Nah, saya seorang dokter tapi saya tidak bisa menjaga kerahasiaan pasien, itu namanya tidak memiliki etika profesi, seperti itu. Dia tidak tahu tuh mana yang baik dan buruk dalam profesinya. Saya seorang dosen tapi saya tidak mengajarkan ilmu kepada murid saya, tapi dengan tidak mengajarkan ilmu dan terus semena-mena menyalahkan murid saya, itu tidak baik. Kenapa? Karena seseorang yang profesionalisme itu harus memiliki etika profesi, seperti itu. Nah, tujuannya dari etika profesi ini sebenarnya banyak, tapi saya menyimpulkan beberapa saja agar kita itu mudah untuk memahami, gitu, seperti itu. Nah, kalau kalian masih kurang, kalian bisa mencari di internet, itu tujuan etika profesi itu banyak, seperti itu. Nah, yang pertama, etika profesi ini mampu membentuk karakter dan moral calon profesional. Nah, dengan tujuan etika profesi maka seseorang profesionalisme itu bukan langsung menjadi seorang profesionalisme, tapi apa? Dia membentuk karakternya dengan apa? Dengan etika profesi, seperti itu. Nah, yang kedua, menjadikan bekal saat masuk dunia kerja. Nah, saat kita masuk dunia kerja, yang kita hadapi itu bukan cuma satu atau dua orang, tapi banyak. Nah, dengan kita tidak memiliki sifat etika profesi, maka apa? Maka kita akan kesulitan dalam beradaptasi, seperti itu. Karena setiap orang yang tidak memiliki etika profesi itu maka dia sikapnya itu individualisme, seperti itu. Dia mengutamakan kepentingannya sendiri daripada kepentingan rekan bersama, seperti itu. Nah, itu tidak baik. Karena apa? Karena kita hidupnya sosial, seperti itu. Nah, ini tujuannya kenapa etika profesi itu sangat penting, ya, seperti itu, gitu. Kita itu tidak cukup mempunyai kepintaran tapi kita tidak mempunyai etika, itu tidak bisa itu, karena etika profesi itu satu hal yang sangat berkaitan dan sangat penting untuk kita. Nah, yang ketiga, berarti tanggung jawab dan sikap profesionalisme sejak dini. Nah, dengan adanya etika profesi ini, kita akan dilatih tuh tanggung jawab kita dan sikap profesionalisme kita. Misal kita di rumah ada masalah, misal anak broken home gitu, tapi dia bekerja di sebuah instansi atau perusahaan. Nah, dia tidak mencampur adukan urusan rumahnya dengan pekerjaan. Nah, itu yang disebut profesional. Nah, tanggung jawab, bisa begini, saya diutus bekerja ini sama atasan saya. Nah, itu tanggung jawab saya, gitu, bukan saya lempar ke orang lain. Nah, itu bukan sifat profesionalisme. Seorang profesionalisme tidak memiliki sikap seperti itu. Nah, yang keempat, menunjukkan kesadaran hukum dan sosial. Nah, dalam dirinya itu ada kesadaran hukum dan
memiliki kesadaran sosial seperti itu. Nah, yang kelima, meningkatkan kualitas layanan profesi, dan yang keenam, menghindari penyalahgunaan profesi. Nah, yang keenam nih sering terjadi. Yang pertama, saya nih membuat keahlian, misal saya keahlian di bidang IT. Nah, saya di bidang IT, tapi saya menyalahgunakan profesi saya dengan apa? Saya menggunakan kepintaran saya dengan menggoda, mencuri uang, meretas identitas seseorang, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah menyalahkan kegunaan. Nah, pentingnya adanya etika profesi ya ini tujuannya agar kita menghindari penyalahgunaan profesi. Karena itu beda ya, orang yang profesional, orang yang memiliki profesi dengan orang yang memiliki profesi dan diiringi dengan etika itu beda gitu. Nah, lanjutnya ciri-ciri etika profesi. Nah, ciri-ciri etika profesi ini ada 3. Yang pertama, profesionalisme. Nah, dia itu memiliki sifat tanggung jawab yang tinggi dan profesional kepada atasan, institut atau tempat yang bekerja, tetapi juga kepada masyarakat secara luas dan kepada dirinya sehingga hidupnya lebih teratur. Nah, seorang profesionalisme ini memiliki tanggung jawab yang tinggi dan profesional dalam setiap pekerjaannya atau hubungannya dengan institusinya, tempatnya ia bekerja, dan dengan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu integritas. Dia memiliki nilai kejujuran dan dalam berkata atau bertindak sesuai fakta dan konsisten antara perkataan, nilai, dan tindakan serta bersikap objektif. Jadi seseorang yang memiliki etika profesi ini, dia itu jujur, bertindak sesuai fakta, bukan membolak-balikan fakta seperti itu, dan dia bersikap objektif, tidak memihak atau menyalahgunakan kekuasaan. Misalnya saya jadi DPR. Nah, karena saya tidak diiringi dengan etika profesi, saya menyalahgunakan profesinya saya. Misal ada 2 orang yang bersalah. Nah, saya jadi seorang hakim nih. Misal ada 2 orang yang bersalah, karena saya tidak diiringi etika profesi, maka saya menyalahgunakan kekuasaan saya. Misalnya memihak tanpa objektif. Misal ada orang yang menyogok saya. Nah, saya mau, padahal dia tidak salah, tapi dia menyogok saya mau. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak memiliki sifat objektif atau integritas. Nah, kalau orang yang memiliki ciri-ciri itu atau ciri-ciri etika profesi, maka dia tidak akan seperti itu, maupun dia disogok atau apa. Jika memang sudah salah ya salah, dia tidak menggunakan kekuasaannya itu semena-mena seperti itu. Yang ketiga, akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini apa? Sama halnya dengan kompetensi, berarti memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya serta memperbarui diri. Nah, yaitu saya mempunyai kemampuan dalam bidang IT, tapi saya maksa di bidang kedokteran. Nah, itu tidak akuntabilitas atau tidak kompetensi. Karena apa? Karena bisa membuat bahaya banyak orang. Karena apa? Taruhannya nyawa. Saya memiliki kemampuan kedokteran, tapi saya tidak kompetensi dengan kemampuan saya malah melakukan pekerjaan seorang anak IT. Nah, apa yang terjadi? Maka banyak yang dirugikan seperti itu. Nah, seorang yang memiliki etika profesi tidak akan memiliki ciri-ciri seperti itu. Kenapa? Dia memiliki sifat akuntabilitas seperti itu, berkompetensi dalam dirinya seperti itu. Nah, manfaat apa sih yang dapat menerapkan etika profesi? Seorang yang menerapkan etika profesi ini memiliki 3 manfaat. Yang pertama, membentuk karakter yang kuat dan jujur. Nah, seorang yang memiliki etika profesi ini, karakternya itu kuat dan jujur gitu. Apapun yang terjadi, dia tetap kuat tuh, tidak lemah dan jujur. Dan apapun, dalam keadaan apapun, jika selama dia memiliki etika profesi, dia itu akan jujur seperti itu. Dan yang kedua, memudahkan adaptasi dengan etika kerja profesional. Nah, dengan adanya etika profesi, seseorang itu memiliki manfaat memudahkan adaptasi dengan etika kerja profesional. Jadi saat dia terjun untuk bekerja, seorang yang profesional ini mudah tuh dalam beradaptasi. Karena apa? Karena dia itu sudah mempunyai didikan etika profesi seperti itu. Nah, yang ketiga, meningkatkan kredibilitas saat masuk dunia kerja seperti itu. Nilai. Nah, pertanyaannya, tindakan ini etis? Tentu saja tidak etis. Kenapa? Karena seorang mahasiswa ini merasa pintar, tapi ada salah satu nilainya yang menjebak
di mata kuliah yang lain. Nah, karena dia merasa itu pintar, dia meretas sistemnya, mengganti nilainya menjadi A+ misal, dari nilai C menjadi A+. Nah, apakah itu tindakan etis? Tentu saja tidak etis. Kenapa? Dengan caranya dia meretas sistem kampus, dia sudah menunjukkan bahwa dia tidak memiliki sikap etika profesi, dia tidak memiliki etika dalam profesinya, seperti itu. Nah, apa konsekuensinya secara hukum? Secara hukum sudah jelas dia melanggar hukum, melanggar aturan dari kampus, seperti itu. Dan dengan moralnya dia sudah mengajarkan dirinya atau mendidik dirinya menjadi tidak baik. Nah, siapa tahu tuh nanti kalau dia udah keluar, dia udah merasa pintar, dia sangat pintar. Nah, karena dia sudah tidak memiliki kepintarannya tidak di profesinya tidak diiringi dengan etika, maka apa yang terjadi, dia akan menyalahgunakan profesinya, misal karena dia sudah pintar, dia membobol atau mencuri identitas orang, mencuri privasi orang. Nah, itu kan sudah melanggar moral, seperti itu. Nah, maka dari itu kenapa saya mengajarkan bahwa etika profesi itu sangat penting, karena itu bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain, seperti itu. Dan tentunya ada tuh perbedaan antara orang yang hanya memiliki profesi tapi tidak diimbangi dengan etika, itu ada bedanya tuh, seperti itu. Nah, kesimpulannya apa yang dapat kita petik, yaitu etika profesi itu bukan hanya untuk dunia kerja, tapi bisa juga untuk dunia sosial kita dalam bermasyarakat. Nah, dalam bermasyarakat itu kita itu tentunya harus memiliki etika. Misal etika kita kepada yang lebih tua, etika kita kepada yang lebih muda. Loh, kenapa kalau yang lebih muda ada etikanya? Tentu saja ada. Kenapa? Karena ada tuh etika yang lebih muda tidak semena-mena. Kalau kita minta tolong kepada yang lebih muda itu tidak semena-mena, harus berterima kasih gitu. Kenapa? Karena semua orang itu punya hak dan kewajiban, seperti itu. Nah, etika lanjutnya, tapi juga membentuk kepribadian kita sejak menjadi mahasiswa. Dengan etika kita bukan hanya menjadi profesional tapi juga manusia bermoral. Nah, itu berarti sudah jelas ya, dengan adanya etika profesi ini akan menjadikan kita menjadi orang yang profesional, bertanggung jawab serta jujur dan bisa beradaptasi dengan masyarakat, tapi juga menjadikan kita manusia yang lebih bermoral, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.